terkait kedatangan ke Pak Jokowi hari ini gimana Pak? Ya baik, kami dari Barisan Relawan Jokowi Presiden, Barisan Relawan Jalan Perubahan. Saya Ketua Umum Willem Frans Ansanai, Ketua Harian saya Pak Kiai Haji Abdullah. Terus ya, kenapa melihat di sini saya di samping saya Sekjen Boy Nababan dan Wakil Ketua. Kebetulan kita kesini karena kebiasaan kami dengan Bapak adalah selalu berdiskusi tentang bagaimana konsolidasi Barajp. Konsolidasi Barajp sesuai dengan beberapa tema yang sudah kami kemukakan waktu ketemu Bapak di sini. Jadi kita bicara tentang Prabowo Gibran 2 periode. Diskusi kami seputar itu dan arahan Bapak supaya Barajp terus konsisten dengan perjuangan Prabowo Gibran 2 periode. Intinya adalah dalam perkembangan setelah Barajp menyampaikan amanat dari pembina Pak Jokowi yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode itu sejak bulan September, Juni dan September, kemudian mengalami perkembangan politik dinamika secara nasional, yang mana kita baru saja mendengar dari beberapa partai politik sudah menyampaikan figur-figur wakil presiden, misalkan dari PKB, PAN, dan tidak menutup kemungkinan dari partai-partai lain. Nah, karena itu pertemuan kami ini juga kami coba diskusikan, dan bagi kami Barajp pandangannya adalah pemerintahan Prabowo Gibran itu adalah pemerintahan keberlanjutan. Nah, pemerintah yang di tengah jalan digontak-ganti kecenderungan tidak konsisten terhadap niat membangun bangsa secara baik. Pak Jokowi itu sudah meletakkan dasar, ya, dasar pembangunan dalam konteks nawacita itu, kemudian diteruskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan Astagfirullah dan program-program prioritas. Nah, kalau misalkan ini terganggu di tengah jalan, nah kita bisa bayangkan bagaimana pemerintahan kita akan tidak melakukan kegiatan membangun masyarakat dengan baik. Kami di masyarakat Indonesia Timur, saya dari Papua, sampai hari ini kita butuh pembangunan yang berkelanjutan supaya fondasi-fondasi yang sudah diberikan oleh pemerintahan Pak Jokowi saat itu bisa diteruskan, tidak harus diganti di tengah jalan, sehingga itulah persepsi paradigma kami Barajp mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa pemerintahan Prabowo Mas Gibran itu 2 periode. Ini yang harus menjadi konsisten, dan apa yang kami kemukakan ini adalah juga merupakan aspirasi dari masyarakat Indonesia di berbagai wilayah, sebagaimana penjaringan Barajp lewat perwakilan di beberapa daerah. Jadi negara ini kalau mau dibangun tidak bisa putus-putus kepemimpinannya 5 tahun sekali. Ini akan menyebabkan carut-marut pembangunan bagi bangsa ini. Karena itu harus berlanjut. Berlanjutnya itu adalah sampai bagaimana menjawab bonus demografi bangsa kita memasuki 2045. Generasi baru ini mau dibawa kemana? Kalau ada kecenderungan menggonta-ganti pemimpin nasional di tengah jalan. Bagi kami, partai-partai politik memiliki hak dalam menyampaikan konsideran siapa menjadi wakil presiden. Silakan saja. Tapi pemerintahan sekarang dalam kabinet Merah Putih ini kan koalisi dari kabinet Indonesia Maju. Jadi kalau kabinet Indonesia Maju yang ada di kabinet Indonesia Merah Putih ini kemudian terkesan terganggu dengan
apa yang disampaikan oleh para JP bahwa Prabowo Gibran 2 periode kemudian mendorong isu-isu baru, yaitu mereka berhak menyampaikan siapa figur wakil presidennya, itu hak secara demokrasi. Tapi bagi kami itu targetnya bukan target, menurut kami itu hanya perebutan kekuasaan. Kalau sudah bicara tentang perebutan kekuasaan, terus di mana demokrasi kita bicara tentang membangun masyarakat secara berkelanjutan, seperti yang sudah dilakukan Pak Jokowi 10 tahun dan diharapkan bisa diteruskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Karena itu prediksi kami para JP adalah, dalam persepsi kami, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berkelanjutan. Paradigma kami ini berbeda dengan paradigma partai politik, karena kami berbicara atas nama masyarakat, berharap pemerintahan berkelanjutan. Kalau partai politik berbicara pemerintahan karena kepentingan partai politik, dan ini yang kami sayangkan. Tapi ya ini demokrasi, silakan saja. Tapi kami optimis bahwa konsolidasi kami dan pendapat masyarakat seperti yang kami dapatkan dari hasil survei kami, maka kecintaan terhadap Prabowo Gibran itu masih di angka 83%. Nah kalau demikian, maka menurut kami semua partai politik koalisi Indonesia Maju mari bekerja sampai 2029. Jangan mengganggu konsentrasi pembangunan. Jadi biarkanlah masyarakat berpendapat, tapi partai politik yang ada dalam koalisi Indonesia Maju dan berada dalam kabinet merah putih mendukung secara arif dan bijaksana apa yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Nah, kami para JP juga punya pandangan lain. Jika eskalasi partai politik yang menginginkan calon-calon dari wakilnya, maka kami prediksi pemilu 2009 itu bisa mengulangi pemilu 2024, yaitu 3 kandidat, 3 calon. Itu prediksi kami. Tapi bagi kami, Prabowo Gibran harus 2 periode. Saya kira begitu. Artinya di sini kalau misalnya di periode kedua nanti Pak Prabowo jalan sendiri tanpa Mas Gibran,